Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Askia dengan NIM 24101261200015. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Menanamkan Nilai Religius pada Anak Usia Dini sebagai penerapan sila pertama di PAUD. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar penting dalam pendidikan di Indonesia, termasuk di tingkat pendidikan anak usia dini. Guru PAUD memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak sejak usia dini, bukan melalui doktrin yang rumit, tetapi melalui kegiatan sederhana dan menyenangkan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Dalam konteks ini, nilai keagamaan tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi juga melalui kebiasaan, cerita, dan contoh nyata yang mudah dipahami oleh anak. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana guru PAUD dapat menerapkan nilai ketuhanan melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini, seperti melalui cerita, lagu, serta kegiatan rutin. Dalam pendidikan PAUD, nilai-nilai agama bukan sekedar pengetahuan, tetapi menjadi bagian dari pembentukan sikap serta perilaku anak. Anak usia dini sedang berada dalam tahap perkembangan, di mana mereka mudah untuk meniru dan menyerap apa yang mereka lihat dan dengar. Oleh karena itu, guru PAUD memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi panutan yang menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai agama. Misalnya, bersikap sopan, jujur, dan penuh kasih sayang. Guru dapat mengajarkan nilai-nilai tersebut melalui berbagai strategi seperti membiasakan anak berdoa bersama sebelum dan sesudah kegiatan, menyisipkan cerita atau lagu bernuansa religius, serta menanggapi pertanyaan anak dengan sabar dan penuh empati. Hubungan emosional yang hangat antara guru dan anak juga sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai agama, karena anak akan merasa aman dan nyaman untuk belajar serta meniru sikap baik yang dicontohkan oleh guru. Penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari anak dapat dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan guru. Anak usia dini belajar paling baik dari apa yang mereka lihat dan alami secara berulang. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Misalnya dengan membiasakan mengucapkan salam, berdoa bersama, serta menunjukkan perilaku sopan dan penuh kasih dalam interaksi. Kegiatan seperti doa pagi sebelum belajar, mengucap syukur sebelum dan sesudah makan, serta mengingatkan anak untuk berkata baik adalah contoh konkret dari penanaman nilai religius melalui pembiasaan. Semakin sering anak melakukan kebiasaan tersebut, semakin tertanam pula nilai-nilai tersebut dalam karakter anak. Pembiasaan ini menjadi fondasi bagi anak untuk membentuk sikap religius yang kuat sejak usia dini. Metode bercerita adalah salah satu pendekatan paling efektif dalam mengenalkan nilai-nilai ketuhanan kepada anak usia dini. Kisah-kisah Nabi dipilih karena syarat akan pesan moral seperti kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, dan cinta kepada Tuhan. Dengan teknik mendongeng yang menarik, misalnya dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan alat peraga, maka anak-anak dapat menyerap makna cerita dengan lebih mudah. Selain itu, cerita yang disampaikan secara rutin dan konsisten juga akan membentuk ingatan emosional pada anak. Interaksi selama bercerita seperti bertanya kepada anak tentang isi cerita atau meminta mereka menirukan gerakan tokoh dalam cerita membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Ini penting karena pada anak usia dini, anak belajar lebih banyak melalui pengalaman langsung dan bermain. Dalam membentuk karakter anak yang religius, kerjasama antara guru dan orang tua menjadi kunci utama. Nilai-nilai agama yang diajarkan di sekolah perlu mendapat penguatan di rumah agar lebih konsisten dan tertanam kuat. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu menjalin komunikasi yang terbuka dan rutin, misalnya melalui buku penghubung harian, pertemuan bulanan, atau grup komunikasi digital. Orang tua bisa melanjutkan kegiatan yang dilakukan di sekolah seperti membacakan doa yang sama di rumah atau menonton video cerita Nabi bersama anak.
Kegiatan keagamaan bersama seperti pengajian keluarga, kunjungan ke tempat ibadah, atau kegiatan sosial juga bisa melengkapi pembelajaran anak. Ketika guru dan orang tua memiliki visi yang sama dalam mendidik anak, maka proses penanaman nilai ketuhanan akan lebih efektif dan menyatu dalam kehidupan anak sehari-hari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa nilai ketuhanan yang Maha Esa memiliki peran penting dalam pendidikan karakter anak usia dini. Penerapan nilai ini di PAUD dapat dilakukan melalui metode bercerita, pembiasaan positif, keteladanan dari guru, serta dukungan dari orang tua. Pendidikan nilai ketuhanan tidak harus berat atau rumit, namun dapat dilakukan secara alami dan menyenangkan, sesuai dengan anak. Dengan pendekatan yang tepat dan konsisten, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, religius, dan berakhlak mulia. Pendidikan agama sejak usia dini merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi bangsa yang beriman dan berperilaku baik sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Untuk meningkatkan efektivitas penanaman nilai ketuhanan dalam pendidikan PAUD, ada beberapa saran penting yang perlu untuk dipertimbangkan. Pertama, guru perlu dibekali pelatihan khusus mengenai bagaimana menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara menyenangkan dan tidak menggurui. Kedua, penting adanya sinergi antara pihak sekolah dan orang tua dalam mendukung penguatan nilai agama di rumah. Orang tua bisa melanjutkan cerita Nabi yang telah disampaikan di sekolah atau menerapkan kebiasaan berdoa bersama di rumah. Ketiga, penggunaan media pembelajaran kreatif sangat dianjurkan, seperti lagu-lagu religi anak, kartu doa, boneka tangan, atau video animasi pendek yang sesuai dengan usia anak, agar nilai-nilai agama lebih mudah ditangkap dan diingat oleh anak. Saran-saran ini bertujuan agar nilai ketuhanan tidak hanya diketahui secara teori, tetapi juga dapat dibiasakan dalam perilaku sehari-hari anak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem. Setelah itu naik ke langit. Langitnya ada berapa? Wah, pintar semua. Berangkat naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah. Mari kita berdoa.